Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Sungguh anugerah Tuhan tidak terhingga di dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya, kebaikannya selalu Dia limpahkan di dalam hidup saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu menyertai kami, yang menolong kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk pagi hari ini, kembali kami ada semua karena kemurahan-Mu dan karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 1-4. Tertulis demikian. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak remaja bernama Ralph Yarl di Kansas City ditembak oleh seorang pria tepat di wajahnya. Ralph Yarl segera dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan dokter. Peluru yang bersarang di kepalanya hanya berjarak sekitar 1 cm dari bagian otak kirinya, dan dokter berhasil mengeluarkan peluru itu. Anak remaja ini kemudian mengalami pemulihan, dan penduduk setempat menyebut hal itu sebagai sebuah mujizat. Mujizat terjadi dalam berbagai cara. Mujizat itu masih terjadi sampai hari ini dalam hidup saudara dan saya. Dan lewat mujizat, kita dapat mengerti akan kuasa Tuhan dan mengakui Tuhan dalam hidup kita. Dalam pelayanannya ketika Tuhan Yesus ada dalam keadaan sebagai manusia, Ia mengadakan berbagai mujizat yang heran, yang luar biasa. Bahkan mujizat yang spektakuler. Ia membangkitkan Lazarus dari kematian yang sudah dialami oleh Lazarus selama 4 hari. Kuasa Tuhan Yesus itu berasal dari sorga. Karena Tuhan Yesus berasal dari sorga, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 23, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Di dalam ayat ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia berasal dari sorga. Dan dengan demikian, kuasa Tuhan Yesus pun berasal dari sorga. Dan kuasa itu tidaklah mengherankan sebab kuasa itu melekat padanya, yang adalah pribadi Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Lukas 20 ayat 1-4 ini tertulis tentang bagaimana para imam, kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua Yahudi yang ada di situ datang pada Tuhan Yesus dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Menjawab pertanyaan dari imam-imam kepala yang hebat secara intelektual dan juga ahli-ahli Taurat serta tua-tua Yahudi itu, Tuhan Yesus memberikan pertanyaan balik. Dari mana baptisan Yohanes? Apakah dari sorga atau dari manusia? Jawaban yang seharusnya muncul dari para imam kepala dan ahli Taurat itu adalah baptisan Yohanes itu dari sorga. Dan jelas Tuhan Yesus akan mengatakan bahwa kuasa yang Dia miliki adalah berasal dari sorga. Tapi para imam,
ahli Taurat dan tua-tua Yahudi itu tidak mau menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Namun sekalipun mereka tidak menjawab, kita dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus hendak menunjukkan kepada kita bahwa kuasanya itu berasal dari sorga. Para imam ahli Taurat dan tua-tua Yahudi ini, mereka menolak mengakui akan kuasa Tuhan Yesus yang berasal dari sorga. Mereka juga menolak untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus berasal dari sorga. Dan sekaligus mereka menolak akan keilahian Tuhan Yesus. Mereka tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Mesias dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti tua-tua Yahudi, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang tidak mau mengakui akan Tuhan Yesus, tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, meskipun begitu banyak mujizat yang Dia kerjakan? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, akuilah Dia, percayalah kepadanya. Dia adalah Tuhan, Allah yang telah turun dari sorga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mujizat-mujizatnya bertujuan untuk membuktikan siapa dirinya dan bermaksud untuk meneguhkan hati kita untuk percaya kepadanya. Kalau ada di antara saudara yang mendengar renungan saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara, terimalah Dia agar saudara menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu dan pimpin hidupku sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami diteguhkan, dikuatkan kembali, diingatkan akan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan, Allah, pencipta segalanya. Engkau datang dari sorga. Engkau bukan dari dunia ini. Kami mau percaya dan setia kepada-Mu Tuhan Yesus, dan senantiasa menyembah-Mu dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah kami Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.
Haleluya!